Hey ya guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this video kita akan membahas another opinion section untuk kalian semua. Oke teman-teman, jadi hari ini kita akan bahas tentang new normal. Kalian pasti pernah dengarkan di sosmed atau di televisi mungkin. Are you ready for the new normal? Sesuatu yang gak normal akan menjadi normal. Oke teman-teman, jadi tanpa berbasa-basi kita akan membahas tuntas tentang new normal itu. Dari apa sebenarnya itu new normal, kemudian kenapa harus new normal, dan sampai kapan kita akan hidup new normal. Apakah 10 tahun, 20 tahun, atau mungkin selamanya? Let's check it. Oke, sedikit pengertian tentang new normal itu. Jadi new normal adalah sebuah kebijakan membuka kembali aktivitas ekonomi, sosial, dan juga publik secara terbatas. Jadi maksudnya kita akan tetap melakukan kegiatan publik itu, kegiatan sosial di luar rumah, dan kegiatan ekonomi, tapi dengan terbatas. Terbatas seperti apa? Yaitu dengan menggunakan atau tetap berpendirian kepada standar kesehatan atau tetap mengikuti protokol kesehatan seperti mencuci tangan, kemudian tetap selalu membawa hand sanitizer seperti itu. Jadi new normal adalah kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya tidak kita lakukan sebelum adanya si pandemi ini, yang akan kita lakukan setelah ada pandemi ini. Jadi kita akan seperti yang saya sebutkan tadi. Oke, juga selain dari itu new normal juga merupakan sebuah tahapan baru setelah kebijakan stay at home yang sebelumnya sudah kita lakukan stay at home, study, kemudian work at home semuanya. Itu adalah tahapan selanjutnya. Jadi setelah kita melakukan stay at home, next is new normal. Jadi seperti itu, new normal is a step after stay at home. Oke, next is kenapa harus new normal. Jadi sementara sekarang kan masih belum, penyebaran COVID-19 itu masih ada, masih melonjak juga di beberapa daerah. Tapi kenapa pemerintah memberikan kita kebijakan seperti new normal, sementara mereka melarang kita untuk bertemu dengan satu sama lain seperti itu? Kenapa harus ada new normal, sedangkan new normal itu kita akan bertemu dengan orang-orang yang baru, walaupun sebenarnya kita melakukan protokol kesehatan. Karena teman-teman, selama kita melakukan pekerjaan dari rumah, kebijakan sebelumnya yaitu stay at home, pasti pemerintah juga memperhatikan, kemudian juga meresearch apa dampak dari hal tersebut, dan ternyata dampaknya adalah pertumbuhan ekonomi menurun, dan hal itu menyebabkan kita kesulitan untuk melakukan hal-hal yang lain, juga kesulitan untuk membeli hal-hal yang lain karena ekonomi adalah segalanya. Walaupun sebenarnya kesehatan juga penting. Kemudian ada juga beberapa akibat dari kita melakukan stay at home ini dan study at home, seperti misalnya pelajar-pelajar tidak terlalu efektif untuk belajar secara online berhubung karena pertemuan adalah segalanya, dan jelas-jelas pertemuan tatap muka dengan belajar itu lebih efektif daripada online kan guys. Dan juga tidak mungkin kita selalu melakukan segalanya dengan online, kuliah online, ujian juga online, dan sebenarnya itu tidak terlalu efektif. Jadi itulah mengapa pemerintah ingin menerapkan kebijakan ini, new normal. Oh ya, salah satunya juga UTBK, SBMPTN. Jadi mereka tidak ingin melakukan ujian dengan online karena mungkin menurut mereka hal itu tidak efektif. Nah, ini loh guys. Ketua Tim Pelaksana Lembaga Tesmas Perguruan Tinggi Profesor Muhammad Nasih mengatakan pendaftaran UTBK dan SBMPTN akan dilaksanakan secara bersamaan. Jadwalnya diputuskan pada 2-20 Juni. Setelah itu pelaksanaan UTBK berlangsung pada 5-12 Juli. Mekanisme pelaksanaan SB dan UTBK akan kembali ke 2 tahun yang lalu katanya.
Dan untuk mempertegas hal tersebut, siswa akan tetap melaksanakan tes UTBK sesuai jadwal yang sudah ditetapkan. Tetap dilaksanakan di ruangan yang sudah ditentukan. Tes UTBK tidak dilaksanakan benar-benar online. Peserta tidak bisa mengerjakan di sembarang tempat karena rawan terjadi kecurangan, seperti itu. Jadi mereka ragu jika melakukan secara online karena gampangnya dilakukan kecurangan secara internet sekarang gitu loh guys. Jadi mereka tetap akan melakukan tes secara offline. Nah, itu adalah salah satu contoh yang bahwa ada juga sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan secara online, dan padahal itu sebenarnya harus dan sangat penting untuk dilakukan. Jadi mungkin itulah beberapa pemikiran-pemikiran ataukah pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga ingin menerapkan kebijakan new normal ini, yang pasti ada positif dan juga negatifnya, dan juga banyak orang-orang yang setuju dan juga tidak setuju dengan hal tersebut. Karena bagi yang kontra itu, mereka mengatakan bahwa new normal ini dapat mengakibatkan penyebaran COVID-19 ini lebih besar karena ada beberapa negara yang telah membuka kembali sekolahnya, seperti Korea Selatan telah membuka kembali, tapi kalau nggak salah sekitar 1 bulan atau beberapa minggu setelah dibukanya kembali terjadi pelonjakan penyebaran COVID-19, makanya mereka kembali menutup sekolahnya tersebut. Nah ini berlakukan new normal dan buka kembali sekolah, kasus virus corona di Korsel langsung melonjak. Nah, jumlah kasus virus corona di Korea Selatan melonjak pasca diberlakukannya new normal oleh pemerintah setempat. Peningkatan tersebut juga terjadi setelah kembali dibukanya sekolah oleh negara tersebut. Akibatnya, Korsel kembali mengeluarkan kebijakan baru untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Seperti yang diketahui, Korea Selatan menjadi salah satu di antara negara yang telah menerapkan new normal. Dikutip dari Tribun News dari Sky News, sayangnya setelah ratusan sekolah, museum, dan galeri seni sudah dibuka kembali, negara tersebut justru mendapatkan lonjakan kasus COVID-19. Akhirnya, negeri ginseng itu terpaksa menutup kembali ratusan sekolah, museum, dan galeri seni mereka. Nah, itu beberapa pertimbangan juga bagi si kontra bahwa new normal itu bukan kebijakan yang efektif untuk situasi saat ini seperti itu. Tapi dari sisi lain yang pro itu mengatakan bahwa kita nggak bisa kalau di rumah terus gitu loh, karena ada beberapa juga pekerjaan yang harus dilakukan di luar rumah. Oke teman-teman, selanjutnya adalah sampai kapan hal ini akan dilakukan jika memang new normal ini, kebijakan baru ini akan diaktifkan atau segera diterapkan di Indonesia seperti itu. Saya sendiri nggak tahu ya kapan diaktifkannya, jadi saya juga nggak tahu sampai kapan. Yang jelasnya hal ini akan diselesaikan atau juga hal ini akan dihentikan atau diberhentikan kebijakan ini setelah penyebaran COVID-19 ini tidak terjadi lagi, juga setelah keadaan ekonomi yang ada di Indonesia sudah kembali normal dan membaik. Karena kita tahu selama ada COVID-19 ini banyak sekali penurunan ekonomi, bukan penurunan sih, tapi ketidakstabilan ekonomi yang ada di Indonesia disebabkan adanya si COVID-19 ini. Nah, jadi hal itu tergantung dari situasi, bisa jadi 5 tahun, bisa jadi 10 tahun, bahkan bisa 1 tahun jika hal itu efektif seperti itu. Oh ya, ini saya melihat sesuatu poster di postingan sosmed. Nah, itu ada beberapa fase yang akan dilakukan ketika kita menerapkan kebijakan new normal ini. Dan di situ ada beberapa fase dan juga dengan tanggalnya. Jadi sejelas itu, berarti mungkin saja new normal ini segera dilakukan oleh Indonesia karena sudah ada tanggalnya guys. Seperti yang kalian lihat sendiri, sudah ada tanggal, jadi sudah jelas hari itu kita gini, hari ini kita gini, hari ini kita gini. Oke, jadi hanya itu yang bisa saya bahas tentang kebijakan baru new normal ini.
Mungkin kalian ada beberapa pertanyaan atau apapun itu. Juga saya ingin bertanya, kalian ada di pro atau kontranya si new normal ini? Kalian setuju nggak sih kalau kebijakan ini diterapkan di Indonesia, atau justru malah kalian nggak setuju jika hal ini diterapkan di Indonesia? Komen di bawah. Oke, sekian. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan, karena ini sekali lagi hanya sekadar opinion section. Ini menurut saya pribadi, ya kan guys? Like, comment, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa juga subscribe di channel, dan jangan lupa turn notification bell for shoutout supaya kalian juga bisa dapat notifikasi video baru dari saya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.